Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah promosi kesehatan, ya. Saya ini adalah pertemuan yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang konsep dari promosi kesehatan. Jadi ini adalah bahasanya dasar, ya. Dasar bagaimana promosi dari kesehatan tersebut. Baik, saya akan screen share PPT saya. Ya, terlihat nih di layar. Ini adalah PPT, konsep dasar promosi kesehatan. Mohon maaf tidak saya perbesar karena memang jaringan di sini kurang bagus. Tujuan dari pembelajaran promosi kesehatan yang pertama, ya, mengetahui pengertian dari promosi kesehatan. Yang kedua, mengetahui sejarah dari promosi kesehatan. Dan yang ketiga adalah mengetahui tujuan dari promosi kesehatan. Baik, kita masuk ke definisi. Nah, definisi di sini adalah istilah dan pengertian dari promosi kesehatan. Nah, di sini merupakan pengembangan dari istilah pengertian yang sudah dikenal selama ini, seperti pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan, KIE, ini adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan merupakan cabang dari ilmu kesehatan yang bergerak bukan hanya dalam proses penyadaran kepada masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesehatan semata, akan tetapi di dalamnya terdapat usaha untuk memfasilitasi dalam rangka perubahan perilaku dari masyarakat tersebut. Bahkan dari WHO sendiri merumuskan promosi kesehatan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik dari kebutuhannya, serta mampu mengubah dan mengatasi dari lingkungan masyarakat tersebut. Nah, menurut Lawrence Green, Niki mendefinisikan promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan dari perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dari batasan ini jelas nih, bahwa promosi kesehatan adalah pendidikan kesehatan plus atau promosi kesehatan adalah lebih dari pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yaitu perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Jadi menurut Lauren Greens ini perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan itu ditentukan oleh pengetahuan, sikap, gitu, kepercayaan atau tradisi sebagai faktor predisposisi. Gitu. Di samping faktor pendukung seperti lingkungan fisik, prasarana, dan faktor pendorong yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan di sini definisi dari promosi kesehatan adalah program-program program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Menurut
Green, promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan, okay, dan intervensi yang terkait tadi, ekonomi, politik, okay, dan organisasi. Jadi memudahkan untuk perubahan perilaku lingkungan yang kondusif. Itu adalah definisi dari promosi kesehatan. Kita lanjut ke sejarah. Oke, sejarah, kalau tidak mengenal sejarah, kita tidak akan mengenal bagaimana promosi kesehatan ini bahasanya terbentuk. Nah, di sejarah ini istilah promosi kesehatan dulu itu diartikan sebagai pendidikan kesehatan. Oke. Nah, ini pendidikan kesehatan tersendiri menurut Green tahun 1980, yaitu kombinasi dari pengalaman pembelajaran yang didesain untuk memfasilitasi mengadaptasi perilaku yang kondusif itu kesehatan yang sukarela. Nah, berkembang pada tahun 1984, WHO mengubah istilah pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan merupakan upaya untuk mengubah perilaku, sedangkan promosi kesehatan selain mengubah perilaku juga mengubah lingkungan, lingkungan masyarakat sebagai upaya untuk memfasilitasi ke arah perubahan perilaku tersebut. Nah, istilah dari promosi kesehatan ini secara resmi disampaikan di Konferensi Internasional tentang Health Promotion di Ottawa, Kanada pada tahun 1986. Dan didefinisikan sebagai proses tadi, proses mengontrol gitu, dan mengimprove bagaimana kesehatan dari masyarakat. Jadi tidak hanya kesehatan pada masyarakat itu sendiri, tapi juga lingkungannya seperti itu. Nah, pada tahun 1994, Indonesia mendapatkan kunjungan dari Direktur WHO, yaitu Dr. Ilona Kikbush. Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara konferensi internasional dari health promotion yang keempat. Sehingga Depkes berupaya untuk menyamakan konsep dan prinsip tentang promosi kesehatan, jadi mengembangkan beberapa daerah menjadi daerah percontohan untuk bagaimana mengembangkan dari Promkes itu. Dan ini juga karena konsep ini, prinsip ini juga mengacu pada perkembangan dunia internasional tadi menurut WHO. Jadi Dinkes berusaha untuk membuat Depkes maksud saya itu membuat daerah percontohan tersebut. Nah, ini juga perkembangan paradigma baru dalam promosi kesehatan tadi. Sebelum tahun 65, tadi kan istilah pendidikan kesehatan hanya sebagai pelengkap dari pelayanan kesehatan, terutama pada saat terjadi keadaan kritis seperti wabah penyakit, bencana. Itu sasarannya pada individu, per individu. Nah, pada tahun 1965 sampai 1975, sasaran program mulai perhatian kepada masyarakat. Nah, dimulai peningkatan tenaga profesional melalui HES ini, Health Educational Service. Tetapi investasi program ini masih banyak yang bersifat individu, walaupun juga sudah aktif terjun ke masyarakat. Nah, pada tahun 1975-85, istilah akhirnya berubah menjadi penyuluh kesehatan yang mendekatan dengan community development. Saat itu mulai diperkenalkan dokter kecil pada UKS di SD-SD. Pada tahun 1985 sampai 95 dibentuklah Direktorat Peran Serta Masyarakat atau PSM yang diberi tugas memberdayakan masyarakat. Ini tujuan dari PKM dan PSM itu adalah bagaimana merubah perilaku, pandangan, itu adalah visi, mulai dipengaruhi oleh tadi, pertama chatter tadi, tentang promosi kesehatan. Terus pada tahun 1995 sampai sekarang, PKM ini yang tadi menjadi promosi kesehatan. Bukan saja memberdayakan ke arah mobilisasi massa,
yang menjadi tujuan, tetapi juga kemitraan dan politik kesehatan termasuk untuk advokasinya. Itu akhirnya berkembang sampai sekarang seperti itu. Kita masuk ke tujuan. Oke. Tujuan dari promosi kesehatan. Jadi berdasarkan tadi beberapa pandangan pengertian yang tadi diartikan sebelum sejarah tadi, maka tujuan dari penerapan promosi kesehatan pada dasarnya eh, merupakan visi dari promosi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan atau eh, membuat masyarakat yang satu mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang kedua adalah mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, memelihara kesehatan berarti mau dan mampu untuk menjaga penyakit. Yang keempat, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Yang kelima adalah meningkatkan kesehatan, berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Itu adalah tujuan dari promosi kesehatan. Nah, kita masuk ke tujuan promosi kesehatan yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu tujuan promosi kesehatan menurut WHO. Itu ada tujuan umum, yaitu bagaimana mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatannya. Terus ada tujuan khususnya. Jadi tujuan umum tadi berkembang ke tujuan khusus. Yang pertama adalah menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai, membuat nilai pada masyarakat. Yang kedua adalah menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan sehingga mendapatkan tujuan hidup sehat. Yang ketiga adalah mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ini mohon maaf mungkin kurang judulnya, nggih. Ini adalah tujuan operasional. Tadi ada tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan operasional. Nah, tujuan operasional yang pertama adalah agar orang ini memiliki pengertian gitu yang lebih baik tentang eksistensi atau perubahan-perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan, serta cara memanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, agar klien memiliki tanggung jawab nih yang lebih besar kepada kesehatan dari dirinya, lingkungan dan masyarakatnya. Yang ketiga adalah agar melakukan langkah-langkah positif untuk mencegah bagaimana agar tidak sakit, mencegah berkembangnya sakit itu menjadi lebih parah atau mencegah keadaan ketergantungan, yaitu melalui rehabilitasi cacat karena penyakit. Nah, yang keempat, agar orang itu mempelajari apa yang dapat dia lakukan sendiri dan bagaimana caranya tanpa selalu meminta pertolongan kepada sistem pelayanan kesehatan yang normal. Nah, ini adalah tujuan Promkes menurut Green. Yang pertama adalah tujuan program. Tujuan program merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku itu yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Dan yang ketiga adalah tujuan perilaku, yaitu merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai atau perilaku yang diinginkan gitu. Oleh sebab itu tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Untuk visi, visi dan misi ini nanti ya. Ini yang pertama adalah visi dari promosi kesehatan. Perhatian utama dalam Promkes itu mengetahui gitu bagaimana visi serta misi yang jelas. Dalam konteks promosi kesehatan, visi merupakan sesuatu atau apa yang ingin dicapai gitu dalam promosi kesehatan sebagai salah satu bentuk penunjang program-program kesehatan lainnya. Tentunya akan mudah dipahami bahwa visi dari promosi kesehatan tidak akan terlepas dari koridor Undang-Undang Kesehatan serta Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Nah, ini adalah visi, visinya ada dua. Ini meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan bagaimana dari derajat kesehatannya, baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif gitu secara ekonomi dan sosial. Nah, yang kedua adalah pendidikan kesehatan di semua program kesehatan gitu. Untuk memberantas baik bagi penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi, gitu, pelayanan kesehatan maupun program kesehatan lainnya dan bermuara pada kemampuan dari pemeliharaan dan peningkatan dari kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat itu sendiri. Nah, dalam mencapai visi tadi dari promosi kesehatan diperlukan adanya suatu upaya yang harus dilakukan atau lebih dikenal dengan istilah misi. Nah, misi promosi kesehatan merupakan upaya yang harus dilakukan karena berkaitan dengan pencapaian dari visi tadi. Nah, secara umum, misi dari promosi kesehatan yang pertama adalah advokasi atau advocation, yaitu perangkat kegiatan yang terencana yang ditujukan kepada para penentu kebijakan dalam rangka mendukung suatu isu kebijakan yang spesifik. Dalam hal ini kegiatan advokasi ini merupakan suatu upaya gitu, untuk mempengaruhi para pembuat keputusan atau discussion maker, agar dapat mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan itu adalah perlu mendapatkan dukungan itu melalui kebijakan atau keputusan-keputusan dari uh, advokasi ini. Yang kedua adalah menjembatani atau mediate. Itu adalah merupakan kegiatan pelaksanaan program-program kesehatan, perlu adanya suatu kerjasama dengan program lain di lingkungan kesehatan maupun lintas sektor yang terkait. Untuk itu perlu adanya suatu jembatan atau menjamin kemitraan atau partnership dengan berbagai program dan sektor-sektor yang memiliki kaitannya dengan kesehatan. Karenanya masalah kesehatan tidak hanya dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri, melainkan semua pihak. Jadi perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut. Karena itu, promosi kesehatan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kerjasama atau kemitraan ini. Yang ketiga adalah kemampuan atau keterampilan, yaitu enable. Masyarakat diberikan suatu keterampilan agar mereka mampu dan memelihara serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Itu adapun tujuan dari pemberian keterampilan kepada masyarakat itu adalah dalam rangka meningkatkan bagaimana pendapatan keluarga itu sehingga diharapkan dengan meningkatkan ekonomi keluarga maka kemampuan dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan itu juga akan meningkat. Itu adalah tujuan untuk keterampilan. Nah, kita masuk ke sasaran promosi kesehatan. Yang pertama adalah sasaran primer, primary target. Sasaran umumnya ini masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga gitu, atau untuk masalah kesehatan umum, atau tadi ibu hamil, dan ibu yang menyusui anak untuk masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak, serta anak sekolah untuk kesehatan remaja dan lain sebagainya. Ini sasaran promosi ini sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Yang kedua adalah sasaran sekunder atau secondary target. Nah, sasaran sekunder dalam promosi kesehatan ini adalah tokoh-tokoh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, gitu, tokoh adat, serta orang-orang yang memiliki kaitan serta memiliki pengaruh pengaruh penting dalam kegiatan promosi kesehatan dengan harapan setelah diberikan promosi kesehatan gitu, maka masyarakat tersebut akan dapat kembali memberikan atau kembali menyampaikan promosi kesehatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga tokoh masyarakat itu yang telah mendapatkan promosi kesehatan diharapkan pula gitu agar dapat menjadi model atau contoh gitu dalam perilaku hidup sehat di masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau di Jombang di Jombang itu kota santri gitu, kita mendekati para kiai gitu. Nah,
akhirnya para santri dan para jamaahnya meniru, biasanya meniru kepada eh, kiainya gitu. Jadi kita mendekatkan promosi kesehatan kepada tokoh agama, itu salah satu contoh. Nah, yang ketiga, itu sasaran tersier atau target. Adapun yang menjadi sasaran tersier ya, dalam promosi kesehatan adalah pembuat keputusan atau decision maker atau penentu kebijakan atau polisi maker. Ya, hal ini dilakukan dengan suatu harapan gitu, eh, agar kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut akan memiliki efek atau dampak gitu, serta pengaruh bagi sasaran sekunder maupun sasaran primer ya, dan usaha ini sejalan dengan strategi advokasi atau advocation. Ternyata di sini untuk sasaran adalah slide yang terakhir ya. Terima kasih gitu untuk perhatiannya. Nanti untuk mungkin pertanyaan atau usulan mungkin atau masukan, ya, monggo mau disampaikan secara japri WA atau monggo ditulis eh, di kolom komentar gitu. Hmm, jadi mungkin pertemuan untuk ini karena masih dasar nggih, untuk konsep promosi kesehatan. Pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih mendalam gitu, bagaimana eh, kayak media yang digunakan seperti itu. Nantinya adalah pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di sini saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.